vision, mission, culture. Build generation who walk on the path of purity and live according to the word of God. Bring generation to the kingdom of God through discipleship. Excited when we praise and worship God. Excited when we receive the word of God. Excited when we pray for someone. Halo Shalom Leaders, gimana kabarnya? Aku harap semuanya baik-baik aja ya. Welcome to KC, welcome to Friday Life. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita siapin hati kita, siapin jiwa kita, siapin raga kita untuk kita dapat serius muji Tuhan, nyembah Tuhan, dan dengar-dengaran firman Tuhan. Selamat beribadah, God bless you. Teman-teman, Shalom KC, Kingdom's Ambassador. Kita ketemu lagi di Friday Live. Aku senang banget sama Marsha bisa menemani kalian, bisa kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan bareng. Yang work from home, yang di rumah aja, kita gak mengurangi sukacita kita untuk ketemu sama Tuhan. Kita gak mengurangi apapun waktu kita di rumah, kita menyembah Tuhan. Oke, sekarang yang di rumah tetap semangat, tetap excited when we praise and worship God. Ini waktunya kita mempraktekkan, kita excited memuji menyembah Tuhan. Ready? 1, 2, 1, 2. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Yeay. Let's sing teman-teman. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Teman-teman percaya kalau hidup kita sekarang udah buat Tuhan, dan aku percaya masa-masa ini kita tetap bisa bersukacita, kita tetap bisa nanyain kabar teman kita tetap bisa bersukacita dari hati. Kita tahu saat-saat ini sulit, tapi aku percaya sama Marsha bahwa kita bisa melewati ini sama-sama. Amin, karena kasih Tuhan. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan.
you Jesus. Ya, terima kasih Tuhan buat sukacita kami hari ini, malam ini Tuhan Yesus. Kalau kami masih bisa sehat Tuhan, kami mensyukuri semuanya itu Tuhan. Kalau kami masih bisa bekerja, kami mensyukuri semuanya itu Tuhan. Bahkan kami yang di rumah Tuhan, kami bisa mensyukuri atas apa yang Tuhan kasih buat kami. Dan hari-hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan dipimpin lebih lagi sama Tuhan. Kami rindu dijamah lebih lagi Tuhan Yesus. Ajar setiap kami Tuhan lebih lagi. Singkapkan semua isi hati Tuhan di dalam kesendirian kami Tuhan Yesus. Kami percaya dalam masa-masa ini Tuhan, rencana Tuhan tuh udah tahu di depan kayak apa. Tuhan udah tahu endingnya seperti apa. Tuhan udah tahu berakhirnya kapan. Tuhan udah tahu semuanya Tuhan. Bagian kami cuman nurut, cuman berserah. Dan kami percaya 100% sama Tuhan, atas planning Tuhan, atas karya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan gak akan meninggalkan kami, Tuhan gak akan pernah membiarkan kami tergeletak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
buat malam hari ini Tuhan, kalau kami masih boleh merasakan kasih Tuhan, kami boleh merasakan dipeluk sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, meskipun sekarang kami mungkin ada yang merasakan struggles Tuhan, merasakan proses yang begitu luar biasa Tuhan, tapi kami percaya pertolongan Tuhan gak pernah terlambat dan Engkau selalu melingkupi kami dengan sukacita dan kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarkan kami Tuhan jadi tanah yang subur, biar buahnya bisa dinikmati banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hai guys, gimana kabarnya? Bosan ya? Sama, gue juga bosan Tapi kita harus tetap semangat guys. Justru kita harus tetap berdoa supaya pandemik ini cepat berakhir dan kita bisa ketemu lagi. Tapi gue happy banget loh, kita masih tetap bisa jalanin ibadah Friday Live di rumah aja, karena kita mulai kembali lagi ke esensi kalau ibadah bisa di rumah gitu ya. Dan nanti kalau kita kembali lagi di gedung gereja, waduh kita akan lebih bersyukur karena kita bisa memakai fasilitas yang ada. Tapi ternyata di rumah aja kita tetap bisa ibadah. Dan serunya dari Friday Live ini adalah waktu tim menyiapkan ibadah untuk teman-teman semua, waktu kita ngerekam tuh ada aja bunyi-bunyian yang masuk dalam rekaman kita. Entah itu burung lah, tukang bakso lah. Nah kayak nanti kalau teman-teman dengar ada yang ngebor, ada yang maku, karena di apartemen gua, tetangga gua lagi renovasi apartemennya. Tapi bunyi-bunyian itulah yang membuat kita tampil apa adanya, karena memang itu yang terjadi di sekitar kita, di rumah kita. Dan itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi ya dimanapun kita berada, kita masih tetap ibadah. Oke, hari ini kita masuk ke series yang baru, yaitu Lead by Example, memimpin dengan keteladanan. Dan untuk series yang pertama ini, gue akan kasih judul ini, Learn Like Jesus, atau ini aja deh, Learn to Lead Like Jesus gitu ya. Belajar memimpin seperti Yesus. Sebelum kita masuk, gue mau say thank you buat istri gue yang cantik banget, yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Suara kamu bagus banget sayang, I love you so much. Dan juga buat laki-laki tadi tuh yang mendampingi dan menemani dia main musik tuh, kamu mainnya ya lumayan lah, oke lah, banyak latihan ya. Tapi saya rasa kamu udah jarang main nih, makanya mainnya kayak gitu, ya ampun. Tapi gak apa-apa, sering sering datang ke KC, oke? Kita tunggu ya. Alright guys, langsung kita mulai aja. Learn to lead like Jesus. Hari ini gue akan banyak cerita sama teman-teman semua tentang kepemimpinan yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Karena waktu gue mempersiapkan bahan ini, satu hal yang terlintas, belajar seperti Yesus. Bagaimana cara Yesus memimpin. Karena segala sesuatu Tuhan Yesus sudah kasih contoh dan teladan dalam hidup kita semua. Bagaimana dia dihakimi, bagaimana dia dianiaya dan dikhianati dan segala macam. Dan itu semua kita pernah alami teman-teman. So kita belajar kepemimpinan dari Tuhan Yesus ini. Dan gue akan banyak cerita. Dan ceritanya ini gue akan awali dari kisah Lazarus. Teman-teman tahu kisah Lazarus ya, ketika Tuhan Yesus dapat kabar dari murid-muridnya, Guru, Lazarus ini lagi sakit, yuk kita datengin yuk, kita doain supaya dia sembuh. Tapi Tuhan Yesus bilang, nanti aja dulu, kita tunggu aja sebentar lagi. Dan pada akhirnya ketika mereka datang ke kota Lazarus, dia ketemu Maria dan Marta, mereka udah nangis, Lazarus sudah meninggal. Dan mungkin kalau jadi murid-muridnya, gue bilang, tuh kan gue bilang juga apa, kalau misalnya Tuhan Yesus cepat datang, pasti Lazarus gak akan meninggal. Singkat cerita, disinilah Tuhan Yesus melakukan mujizat membangkitkan orang mati. Kalau teman-teman tahu, Lazarus ini udah benar-benar mati, udah dead, udah dibungkus kain kafan gitu kayak mumi, udah dimasukin ke dalam liang kubur, batunya udah ditutup. Jadi orang udah pastikan kalau dia itu mati. Lazarus ini bukan masih ada di UGD atau di IGD dan orang masih kayak nggak nyangka gitu, tidak, dia masih hidup. Tapi ini orang-orang udah sepakat kalau dia tuh udah mati. Tapi kita tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan. Lazarus ini dibangkitkan dan Lazarus keluar. Nah, disinilah dimulai kehebohan yang terjadi. Dan ada orang Farisi dan ahli Taurat di situ. Mereka ngelihat, wah, mereka menjadi takut dan mereka jadi segan. Gua akan bacain di Yohanes 11. Ini kisahnya ahli Taurat yang akhirnya sebel sama Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat
48. Ada reaksi yang menurut gue sangat sombong yang dilontarkan sama ahli Taurat dan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia bilang begini, apabila kita biarkan dia, wih sedap gak tuh, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan mujizatnya, orang Farisi itu dengan kesombongannya dia bilang, kita gak boleh biarin ini terjadi. Kalau kita biarkan ini terjadi, orang banyak percaya sama dia sebab dia mengadakan sign. Nah, bedanya sign sama miracle adalah gini teman-teman. Sign yang dilakukan sama Tuhan Yesus itu sebetulnya sudah dinubuatkan atau sudah pernah ditulis di dalam perjanjian lama di Taurat, sehingga orang menyebutnya itu sign. Jadi orang Israel pada waktu itu waktu memegang sama Taurat, dia ngelihat bahwa wah, ini sign nih. Ini pernah dibilang nih, pernah tertulis di dalam Taurat nih. Nah, disitulah orang Farisi mulai ketar-ketir. Padahal mereka tahu sebetulnya bahwa Tuhan Yesus melakukan sign itu, tapi mereka ngerasa gini, nanti mereka percaya sama Tuhan Yesus dan gak ada yang percaya sama kita. Kalau gak ada yang percaya sama kita, nanti tempat ibadah kita kosong. Nanti tentara Roma, karena pada waktu itu dikuasai oleh Roma ya teman-teman, nanti tentara Roma akan ngelihat bahwa tempat ibadah kita kosong. Nanti gedungnya kita akan diambil. Dan kita mau hidup dari apa nih? Nah, mereka ternyata memikirkan diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya mereka membuat kesepakatan untuk membunuh Tuhan Yesus. Tapi somehow Tuhan Yesus tahu. Gua nggak tahu dari mana, mungkin dari ada ahli Taurat, ada Nikodemus di situ yang dia cerita ke Tuhan Yesus, mungkin gua nggak tahu, nggak ditulis sih. Tapi ya pokoknya Tuhan Yesus tahu aja. Pas Tuhan Yesus tahu, dia pergi ke tempat nggak jauh dari situ, ada padang gurun di situ ya, ada sebuah padang lah pokoknya nih. Coba aku baca, ya pokoknya pergilah Tuhan Yesus lah, kalau teman-teman baca di Yohanes 11 itu. Pokoknya Tuhan Yesus pergi dan tidak muncul lagi. Namun beberapa saat kemudian sebelum Paskah, Tuhan Yesus balik ke Betania. Betania ini tempat Lazarus dibangkitkan. Nah, serunya adalah di Betania ini Tuhan Yesus mulai populer. Banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Jadi pelayanan Tuhan Yesus lagi wow-wownya nih, lagi wah ini dia nih. Pelayanannya lagi membesar dan banyak jiwa-jiwa datang kepada dia. Dan Alkitab menulis di Yohanes 12, kalau teman-teman lihat, bukan hanya orang yang ingin melihat Tuhan Yesus aja, tapi mereka juga pengen ngelihat Lazarus di kota ini, karena Lazarus adalah bukti nyata dari sign yang Tuhan Yesus lakukan. Dan di situ makanya orang Yahudi dan beberapa imam-imam kepala, mereka mulai bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, karena Lazarus nanti jangan-jangan dia memberikan kesaksian nih, jadi mau dibunuh juga. Karena kita lihat di Yohanes 12 ayat 11 bilang begini, Yohanes 12 ayat 11, sebab karena Lazarus nih, kan Lazarus mau dibunuh nih, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Itu sebabnya Lazarus mau dibunuh sama imam-imam besar itu. Nah, singkat cerita, akhirnya lagi, kalau gue jadi waktu di geng Tuhan Yesus itu ya 12 murid, gue merasa happy. Wah, santai aja, ini pelayanan lagi gede-gedenya nih, lagi naik-naiknya nih, Tuhan Yesus lagi populer, guru kita lagi wow banget lah. Kita ngelihat sign and wonders di dalam tangannya, mujizat yang dia lakukan. Waduh, banyak orang berbondong-bondong datang. Waduh, keren banget nih. Dan akhirnya Tuhan Yesus bilang, kita ke Yerusalem yuk. Dia mau ke Yerusalem. Nah, waktu mau ke Yerusalem, tapi dia bilang kalau dia mau ke Yerusalem, tapi kamu harus ingat bahwa di Yerusalem ini Tuhan Yesus akan dimulai akan dimulai dianiaya, akan mulai, ya teman-teman tahu lah, di situ Tuhan Yesus ditangkap dan segala macam. Oke. Dia akan memberitakan kematiannya di Yerusalem. Cuman murid-muridnya berpikir, hah? Masa sih guru? Masa guru akan ditangkap sama imam-imam besar? Tenang aja guru nih lagi hype-hype-nya, pasti banyak orang yang bela, kita nih lagi fine, kayak gitu ya. Dan waktu gue lihat, memang di saat itu mungkin gue juga akan berpikir seperti itu. Tenang guru, banyak yang akan bela kita, sekarang kubu kita udah banyak. Tapi Tuhan Yesus menceritakan tentang kejadian yang akan terjadi di Yerusalem. Nah, yang serunya adalah waktu mereka berjalan ke Yerusalem, lagi hype-hype-nya, Tuhan Yesus bilang tentang apa yang akan
terjadi di situ tentang penderitaan Tuhan Yesus. Nah, akhirnya terjadilah permintaan Yakobus dan Yohanes ini. Kalau teman-teman baca permintaan Yakobus dan Yohanes bilang, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Itu ada di Markus 10, teman-teman. Dan ayat 36-nya bilang begini. Jawabnya kepada mereka dengan humble-nya Tuhan Yesus bilang begini, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Dan di sini dibilang, lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, dan seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepadanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Dan di situ kita melihat bahwa, oh, aku tahu kok, nanti waktu dimuliakan kan kita menjadi, ibaratnya kalau Tuhan Yesus nanti dimuliakan, nanti kan kita juga bisa memimpin, ada sebuah jabatan di situ. Waduh, ada sebuah jabatan, kita tuh bisa berkuasa di situ. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu tuh nggak tahu apa yang kamu minta gitu loh. Sebab di pikiran mereka selalu tentang berkuasa gitu ya, selalu tentang berkuasa dan selalu tentang dirinya. Padahal Tuhan Yesus habis sharing tentang gue nih mau disesah lo, gue pengen dianiaya nih, aku pengen udah mau diserahkan kepada imam-imam nih. Tapi mereka nggak gubris itu, mereka malah kembali kepada diri mereka masing-masing. Sama seperti kita berdoa, Tuhan engkau yang luar biasa, engkau dahsyat, engkau ajaib, engkau Tuhan yang penuh dengan kasih. Aku berdoa bagaimana dengan pekerjaanku Tuhan, bagaimana dengan berkat aku Tuhan Yesus, aku pengen Tuhan diberkati. Aku ujung-ujungnya ke kita juga teman-teman. Dan gue menyadari gue juga kadang juga seperti itu. Ya nggak salah juga sih sebetulnya, tapi kok ya kalau misalnya terus kita berdoa tentang diri kita terus, tentang apa yang kita ingini, kok kayaknya enggak aja gitu ya. Sama seperti yang Yakobus dan Yohanes. Dan sekali lagi Yakobus dan Yohanes adalah murid. Dia minta untuk berkuasa. Tapi Tuhan Yesus jawab kepada mereka nih. Dari situ orang-orang murid-murid pada ngelihat juga, pada dengar. Mereka dengar, wah, pada marah kan. Di dalam firman-Nya ini pada marah. Kenapa marah? Karena mereka juga pengen berkuasa. Kalau mereka dapat, gua gimana dong? Ujung-ujungnya kembali ke diri mereka masing-masing. Tapi ini yang keren dari kepemimpinan kerajaan Allah. Dan di sini gua mulai merenungkan, ya ampun, ini Tuhan Yesus lagi populernya loh. Waktu Tuhan Yesus bilang tentang penderitaannya, harusnya anak-anaknya pada santai. Tuhan, ini kita lagi fine, kita lagi di tingkat yang paling atas nih, kita lagi hype nih Tuhan. Jadi udah gak usah pikirin lah, guru lah. Tapi Tuhan Yesus bilang begini. Ayat 42. Markus 10 ayat 42. Nah, disinilah kita akan mulai belajar tentang kepemimpinan Tuhan Yesus. Kalau tadi kita belajar tentang latar belakang yang terjadi, lagi hype-nya, lagi punya potensi untuk berkuasa sepenuhnya, tapi ini yang Tuhan Yesus lakuin. Dan disinilah paradigma kepemimpinan berubah. Tetapi Markus 10 ya ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka?" Mereka bilang, "Oh iya, tahu, justru itu yang kami cari." Pemimpin-pemimpin mereka punya kuasa di situ. Mereka bisa ngatur, "Weh, kamu gini nih." Dan mereka punya jabatan sehingga mereka bisa nyuruh apa yang mereka mau. Kalau ada lagu riff dulu, andai ku jadi raja, mau apa tinggal, gitu-gitu lah pokoknya. Kita tahu bahwa raja tuh punya kekuasaan tertinggi yang bisa menyuruh-nyuruh orang lah, ibaratnya begitu. Tapi apa yang Tuhan Yesus bilang? Kamu tahu semuanya ya? Oh tahu Tuhan, justru itu yang kami incer. Ayat berikutnya ini yang mungkin membuat mereka bungkam dan terdiam. Ayat 43 bilang begini, "Tidaklah demikian di antara kamu." Wah, kamu tahu semuanya itu ya, tahu kalau raja itu berkuasa ya, dia punya tangan besi untuk mengatur semuanya, untuk merintah dan segala macam. Tahu Tuhan, kami tahu. Tapi kamu nggak akan kayak gitu. Wah, kan kaget teman-teman. Mungkin pasti tanya, kamu mau berkuasa? Oh mau Tuhan, mau. Tuhan Yesus bilang, kamu nggak kayak gitu. Ini ayatnya gitu. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Oh my God. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah dia menjadi pelayan untuk semua orang. Dan Tuhan Yesus mengajarkan hal ini, semua pada terdiam. Pelayan?
Kalau bahasa Inggrisnya bilang servant. Kalau servant buat kita itu adalah cuman sesuatu istilah lah. Tapi buat mereka tahu apa arti servant itu, karena mungkin keluarga mereka ada yang bekerja sebagai servant, teman-teman, sebagai pelayan. Dan kita melihat di sini ayat berikutnya, ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Bahasa Inggrisnya bilang slave. Jadi teman-teman bayangkan, ini pelayan ini udah ada di garis belakang nih. Nah, waktu dibilang menjadi hamba atau slave itu udah baris paling belakang. Jadi kalau kamu mau menjadi yang terbesar, kamu harus melayani, harus jadi pelayan. Dan kalau kamu pengen menjadi yang terkemuka, kamu harus jadi hamba dari semuanya. Dan ayat 45-nya, karena anak manusia, dia bilang tentang dirinya anak manusia, dia Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan buat banyak orang. Wow, ini kepemimpinan yang Tuhan Yesus berikan waktu pelayanannya lagi hype-hype-nya pada saat itu. Dan kalau teman-teman baca di pas mereka sudah sampai di Yerusalem, teman-teman, itu kisahnya tuh bilang bahwa Tuhan Yesus di situ dielu-elukan di Yerusalem. Teman-teman tahu ya kan, itu heboh juga tuh. Heboh banget tuh di Yerusalem ketika Tuhan Yesus datang. Teman-teman tahu kisahnya, dia dielu-elukan di situ dan banyak orang datang. Dan sebelum datang ke Yerusalem juga orang-orang juga pada berbondong-bondong mengarah ke Yerusalem bareng sama Tuhan Yesus. Jadi udah banyak rombongan nih, teman-teman. Mungkin orang-orang banyak itu nanya tentang Tuhan Yesus ke Petrus, tanya tentang ke Yohanes, nanya gimana sih, ya ampun kalau bisa jadi muridnya sih gitu. Jadi ini lagi heboh banget. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, orang-orang Yerusalem udah pada tahu, wah, Yesus itu mau datang ke Yerusalem loh. Ya ampun, waduh ini heboh nih, wah heboh. Ibaratnya mau kedatangan siapa gitu loh. Dan akhirnya heboh. Kalau teman-teman baca di Yohanes 12 ayat 12, itu perikopnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. You know, waktu murid-muridnya ngeliat, wah ada orang gerombolan datang, pelayanannya lagi meningkat, lagi di atas banget, kita bisa berkuasa nih. Dan pada akhirnya mereka nggak menggubris tentang perkataan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus juga bercerita sekali lagi tentang penderitaannya dia. Tuhan Yesus terus ngomong tentang di Yerusalem dia akan diserahkan pada imam-imam besar, tapi mereka nggak gubris. Dan pada saat itu kejadian lagi heboh dan segala macam. Tuhan Yesus ngajarin kalau kalau kita harus melayani dan segala macam. Dan tiba saatnya waktu dielu-elukan di Yerusalem, mungkin murid-muridnya merasa udah aman-aman aja nih. Dan singkat cerita, terjadi ini ketika Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Tahu ya teman-teman ya, ketika Yudas keluar dari perjamuan terakhir itu, dia cabut tentang mengkhianati itu. Murid-muridnya, waduh gimana nih, Yudas mereka masih bingung lah apa yang terjadi sih, kenapa Yudas kayak gitu sih, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di situ. Tapi itu di situ campur aduk, ada dramanya iya, ada happy-nya iya, dan kayaknya Tuhan Yesus kok lebay banget, mellow banget sih, kenapa sih lagi sensi banget, padahal kita lagi ada di hype-hype-nya nih. Tapi Tuhan Yesus pada akhirnya kalau teman-teman baca, dia kembali lagi memberitakan tentang kematiannya. Dan setelah dia memberitakan tentang kematiannya, ini yang dia lakukan. Dia buka bajunya, dia balut pakai handuk, dia ngeluarin handuk, dan dia pengen basuh kaki muridnya. Sebelum Tuhan Yesus ngomong kalau dia mau basuh, murid-muridnya itu tahu, wah Tuhan mau basuh kaki gua nih. Bahkan Petrus bilang, Tuhan, Guru, apakah kamu mau membasuh kakiku? Katanya begitu. Dan gua rasa mereka akan malu, teman-teman. Kenapa? Karena tangannya Tuhan Yesus yang biasa dilakukan untuk memberikan mujizat, mendoakan orang, mereka tahu kemampuan dari tangan dan kuasa Tuhan Yesus ini. Tangannya Tuhan Yesus ini luar biasa, tapi dipakai untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dia ajarkan, dia kasih contoh tentang melayani, bahwa dia menjadi pelayan buat murid-muridnya. Dan waktu kita lihat, disinilah terjadi yang namanya
mereka mungkin sedih dan segala macam. Tapi gue percaya setelah ini mereka mulai ngelihat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, tapi dia akan memberikan keteladanan. Dan di situ gue lihat, Tuhan, aku udah memberikan keteladanan belum ya? Karena aku rasa aku kadang juga masih terus memikirkan diriku sendiri loh Tuhan. Aku masih terus suka ya berdoa sih berdoa, tapi ujung-ujungnya mikirin diri sendiri juga. Tapi di sini Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia melakukan semuanya dengan tulus, dia melayani. Dan ada ayat terakhir yang gue akan bagiin buat teman-teman, Yohanes 13 sampai 17. Dia bilang begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi dia kasih identitas, kamu kan nyebut aku guru dan kamu nyebut aku Tuhan, dan itu memang tepat. Terus jadi jikalau aku membasuh kakimu, dia bilang begitu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun, dia lagi tunjuk gue, dia lagi tunjuk murid-muridnya, dia lagi tunjuk gue, dan dia lagi tunjuk lo semua yang lagi nonton ini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wow, artinya kita harus saling melayani. Karena guru kita dan Tuhan kita, dia membasuh kaki kita, dia melayani. Sebab aku telah memberikan suatu teladan bagimu. Keren ya. Aku suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dia mau bilang, kamu gak lebih baik dari aku, kata Tuhan. Jangan ngomong tentang pride, kata Tuhan. Pride kamu tidak lebih baik dari aku. Tuhan, kamu tidak lebih hebat dari aku. Seorang hamba tidak lebih hebat dari tuannya. Seorang yang diutus tidak lebih hebat dari orang yang mengutusnya. Mungkin dia tanya Petrus, apakah kamu lebih hebat dari aku? Oh enggak. Marsha, apakah kamu lebih hebat dari aku? Tentu tidak, Tuhan. Dan Tuhan lagi bertanya kepada kalian, apakah kalian lebih hebat dari aku, kata Tuhan. Tidak, Tuhan. Gua rasa jawabannya tidak. Oleh sebab itu, kalau aku, guru dan Tuhanmu, melakukan hal ini, melayani, maka kamu pun harus melayani. Dan inilah kepemimpinan yang Tuhan kasih buat kita, yang Bapa berikan buat kita, yaitu pelayanan untuk melayani. Dan teman-teman, waktu gue ngeliat, oh ya Tuhan, ini semua tentang Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan dengan segenap hatiku. Aku ingin contoh apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kepemimpinan ini. Karena yang Bapa lakukan adalah, what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan buat kamu? Dan waktu Tuhan tahu kita adalah manusia berdosa, dia mengirimkan anaknya untuk mati di kayu salib dan untuk membantu kita semua. So hari ini, waktu kita ingin menjadi pemimpin, dan tahun ini kita bicara tentang pemimpin yang menghasilkan pemimpin, yuk, udah gak ada alasan lain selain kita melayani. Karena guru dan Tuhan kita, panutan kita, dia aja melayani, dan kita tidak lebih baik dari dia. Oleh sebab itu, yuk teman-teman, bangkitkan diri kita, bangkitkan jiwa kepemimpinan kita untuk kita menjadi pemimpin, bukan untuk punya jabatan, tapi supaya kita bisa melayani sama seperti Yesus melayani. Karena kita sedang menuju kepada keserupaan seperti Kristus. So hari ini, yuk kita mulai menyadari kalau Tuhanku aja udah melayani segitu rupa, maka aku juga akan melayani. So hari ini, apa yang bisa gua bantu buat kalian semua? Tuhan berkati. Kita doa yuk. Tuhan, thank you buat hari ini. Kami belajar tentang kisah Tuhan, bagaimana ketika pelayanan Tuhan lagi ada di puncaknya, tapi Tuhan tidak menggunakan kesempatan itu untuk membangkitkan pride Tuhan atau ego Tuhan. Tapi Tuhan tetap merendahkan dirimu, Tuhan Yesus. Engkau membasuh para murid-Mu Tuhan, dan Engkau membasuh kami semua dengan melayani kami semua. Bahkan Bapa di surga menyerahkan anaknya bukan untuk dilayani Tuhan, tapi Bapa di surga menyerahkan anaknya justru untuk melayani kami semua. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak lebih baik dari Engkau Tuhan. Kami ingin melayani Tuhan Yesus. Dan
kami ingin mencontoh dan meneladani Engkau, apa yang Engkau ajari dengan kasih Tuhan. Hari ini aku berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau bangkitkan pemimpin-pemimpinmu di Kingdom Ambassador Community Tuhan, untuk melayani Engkau dengan segenap hati Tuhan Yesus, melayani orang lain dengan segenap hati Bapa. Dan kami boleh menjadi pemimpin yang meneladani Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus, Engkau baik. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. God bless you guys. Nah, teman-teman, kita udah dengar firman-Nya dari Kak Marsha. Kita mau say thank you sama Kak Marsha. Thank you Kak Marsha. Firman-Nya sangat memberkati kita semua. Nah, sekarang kita mau persembahan. Sebelum itu kita doa persembahan dulu. Yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Sekarang ini kami mau persembahan, kiranya Tuhan yang berkati persembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, karena kita ibadahnya online, jadi kita persembahannya juga online. Persembahannya bisa langsung ditransfer ke rekening di bawah ini. Terus sudah kayak gitu, kalian bisa kasih notes ini persembahan atau perpuluhan. Kalau misalnya kalian lupa kasih notes, kalian bisa langsung konfirmasi ke Kak Donadi nomor ini. Oke. Nah, sekarang aku udah pengumuman nih. Yang pertama, sekarang Casey udah punya podcast loh. Jadi kalian yang mau dengerin series bulanannya Casey bisa banget untuk cek langsung di Kingdom Ambassador Podcast di Spotify. Itu tuh bagus-bagus banget loh guys. Jadi jangan lupa dengerin ya. Terus yang kedua, ada Kingdom Star. Saat ini Kingdom Star masih belum bisa berjalan karena situasi yang belum memungkinkan. Tapi nanti setelah situasinya membaik, Kingdom Star bakalan balik lagi dengan desain yang kece-kece abis. Jadi tungguin ya. Pantengin terus IG-nya di kingdomstar_id. Terus yang ketiga, ada Instagram live session. Jadi nanti di Instagramnya Casey bakalan ada host-host kece, 4 host kece yang bakal nemenin kalian setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 8 malam. Mereka bakalan bahas tema-tema seru-seru banget dengan narasumber yang gak kalah kece. Jadi pantengin terus di Instagramnya. Juga ada Casey Churchill. Nah, Casey Churchill ini semacam komsel. Itu bakalan ada setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Selasa dan Kamis setiap jam 12 siang dan jam 7 malam, sedangkan hari Sabtu jam 12 siang dan jam 4 sore. Gitu. Teman-teman, sekarang kita mau bersatu dalam doa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan April ini. Yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih untuk teman kami yang bertambah umurnya di bulan April ini. Tuhan berkati, kiranya bukan hanya umur yang bertambah, tapi juga kebijaksanaan, hikmat, dan marifat yang daripada Tuhan. Tuhan berkati, seiring bertambah umurnya mereka diberikan pengertian akan pengalaman di masa lalu, agar dapat menjadikannya panduan untuk menjalani masa depannya. Tuhan berkati, Tuhan, untuk kesehatannya. Tuhan Yesus berikan kesehatan, berikan panjang umur. Tuhan Yesus juga berkati keluarganya. Tuhan Yesus berkati keluarga yang harmonis. Aku juga berdoa agar teman kami ini dapat menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka ditempatkan. Aku serahkan teman kami yang berulang tahun pada bulan April ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Halo, fight COVID bareng-bareng yuk. Ini tips-tipsnya. Yang pertama, mau kemana? Ayo, mau kemana? Tangan kotor, belum cuci tangan. Harus cuci tangan dulu, pakai sabun, pakai air mengalir. Jangan lupa, gak boleh kemana-mana kalau belum cuci tangan. Jangan pegang mulut, belum cuci tangan. Gak boleh. Yang kedua,
Yang kelima. Yang keenam nih yang terakhir. Kemana sih lu segala dandan? Hais, apaan sih? Cuma buang sampah. Yuk teman-teman, sebelum kita selesai, kita doa berkat dulu. Mari kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Biarlah kasih, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, pelayananmu. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, dan apapun yang engkau lakukan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk semua yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. God bless you. See you next week.